Selamat pagi anak-anak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelas pimpin doa. Oke, karena doanya telah dibacakan, Ibu akan mencoba untuk melakukan absen. Kita bisa mulai pelajarannya. Pertama-tama Ibu akan menyiapkan fisik kalian, jadi tolong semuanya berdiri dan loncat. Oke, sudah semangat semua? Oke, karena semuanya sudah siap untuk belajar, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Oke, jadi anak-anak, apa kalian masih ingat materi tentang pecahan di SD dulu? Baiklah, Ibu akan jelaskan. Jadi, pecahan itu adalah bentuk dari bilangan rasional yang mana merupakan sebuah bilangan yang berbentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Jadi, pecahan itu A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Jadi, A kita sebut dengan 9 dan B kita sebut dengan kata penyebut. Oke, itu singkatan materi tentang pecahan di waktu kita SD. Pernah nggak kalian tanya, apa sih manfaat dari pecahan? Jadi pecahan itu bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita lihat pada slide berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran yang dapat kita lihat pada slide. Oke, pada slide selanjutnya yaitu KD dan KI yang hendak dicapai. Silakan diperhatikan dan dibaca pada slide. Oke, slide selanjutnya yaitu tentang KKN. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya yaitu sifat-sifat pecahan. Jadi, pecahan memiliki 3 sifat, yaitu sifat tertutup, yang kedua sifat komutatif atau pertukaran, dan yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Lanjut pada slide berikutnya yaitu macam-macam pecahan. Jadi pecahan itu ada 6 yang kita ketahui seperti slide yang tertera pada PowerPoint. Yang pertama itu pecahan biasa, kemudian itu pecahan senilai, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen, dan per mil. Kita lanjutkan pada slide berikutnya yaitu operasi pecahan. Ada 4 operasi yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, khusus untuk hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, kita langsung saja pada contoh soal untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Oke, tolong perhatikan slide berikut ya. Ibu akan bacakan. Nina membeli 1/4 kg buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Pertanyaannya, berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Ini termasuk dalam pecahan. Oke, mari kita selesaikan pertanyaan berikut ini. Oke, jadi mari kita selesaikan pertanyaan dari Nina tadi. Jadi, Nina memiliki Oke, jadi syarat dari pecahan itu adalah A per B, di mana B tidak sama dengan 0, dan harus memiliki penyebut yang sama. Berdasarkan soal memiliki penyebut yang sama yaitu 4.
Jadi kita langsung bisa jumlahkan 1/4 kita tambah dengan 3/4. Karena penyebutnya sama, langsung kita jumlahkan saja. 1 ditambah 3, 4. 4. Kemudian kita letakkan penyebutnya di ujung. Jadi 4/4 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1 kilogram. Oke, pada penjumlahan dan pengurangan pecahan itu ada yang penyebutnya sama dan ada yang penyebutnya tidak sama. Untuk soal seperti ini yaitu untuk penyebut yang sama. Lalu bagaimana dengan soal yang penyebutnya tidak sama? Oke, Ibu akan beri contoh tentang pecahan yang tidak memiliki penyebut yang sama. Oke, kita lihat contoh soalnya di slide. Oke, ayo kita lakukan operasi. Oke, pertama-tama kita samakan dulu penyebutnya. Oke, caranya itu gimana? Kita harus mencari KPK dari 3 dan 5, yaitu berapa sih keretakan 3 itu? 3, 6, 9, 12, 15. Jadi KPK-nya adalah 15. Oke, jadi untuk 2/3, 3 dikali berapa yang bisa menghasilkan 15? Yaitu 3 dikali 5 hasilnya 15. Maka untuk pembilang kita kalikan dengan penyebut yang ada di bawah, yaitu 2 kita kalikan 5 hasilnya adalah 10. Ini juga berlaku untuk 3/5. Jadi 5 dikali berapa yang hasilnya adalah 15, yaitu 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Itu tadi penjumlahan pecahan biasa. Bagaimana dengan pengurangan pecahan biasa? Itu sama saja seperti penjumlahan pecahan biasa. Penyebutnya sama, kita langsung kurangkan. Tapi jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Jadi cara kerja pengurangan pecahan biasa sama saja seperti cara kerja penjumlahan biasa. Namun bagaimana jika contoh soalnya adalah pecahan campuran, misalnya seperti di slide, yaitu 7 3/5 ditambah 7 1/7. Caranya sama, tapi kita harus memakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, soalnya adalah 7 3/5 ditambah 3 1/7. Pertama-tama kita pisahkan 3 dan 7. Maka 7 kita tambahkan 3, kemudian kita tambahkan dan kita tulis kembali 3/5 ditambah 1/7. Langkah selanjutnya adalah kita samakan penyebut antara 3/5 ditambah 1/7. Syarat yaitu dengan mencari KPK dari 5 dan 7. KPK dari 5 dan 7 adalah 35, maka kita taruh di paragraf selanjutnya. Maka kita tulis kembali tadi 7 dan 3-nya. Kemudian kita tambah dengan 21 ditambah 5/35. 21 itu didapat dari 3 dikali 7 dan 1 dikali 5. Kemudian 21 kita tambahkan 5 sama dengan 26.
diper 35 dari penyebut yang tadi jadi 26/5. Kemudian kita jumlahkan 7 ditambah 3 tadi hasilnya adalah 10 dan 26/35, jadi hasilnya adalah 10 26/35. Cara seperti ini juga berlaku untuk pengurangan pada pecahan campuran. Oke, kita bisa lihat contoh pengurangan pada pecahan campuran di slide, jadi saya tidak perlu jelaskan lagi karena cara kerjanya sama seperti tadi. Jadi jika ada yang tidak dipahami, mohon acungkan tangan. Oke, karena tidak ada yang mengajukan tangan, jadi ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi ibu membagi menjadi 3 kelompok, setiap kelompok memiliki 5 anggota. Jadi perhatikan slide berikut ini. Jadi setiap kelompok tolong kerjakan soal, ibu beri waktu untuk mengerjakan soal tersebut. Oke, bagi kelompok yang sudah mengerjakannya, tolong silakan dikumpulkan pekerjaannya. Oke, untuk minggu depan tolong pelajari pecahan tentang pembagian dan perkalian, karena minggu depan kita akan belajar mengenai itu. Ibu akan tutup pembelajaran untuk hari ini. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.